Nah, di sini gambarannya selama 3 tahun saya coba untuk menggambarkan seperti sebuah rumah. Ketika kita membangun sebuah rumah. Nah, di sini Business Construction Revolution ya. Nah, yang pertama itu kita adalah berusaha untuk memperbaiki mindset, yang kedua marketing, yang ketiga adalah spiritual. Oke, next. Jadi dari sini, dari awal kita mau melakukan membuka bisnis, berjualan ataupun berbisnis, nah itu awal kali kita adalah open mindset. Jadi mindsetnya, sudut pandangnya, cara berpikirnya harus benar. Seperti itu. Yang pertama ya setting niat yang baik. Seperti saya juga dulu sebelum berbisnis saya meminta ridho suami. Karena menurut saya ketika kita bisa bekerja sama dengan couple, dengan tim, terutama suami, itu insya Allah akan sangat memudahkan kita untuk berbisnis untuk masa depannya. Jadi berbisnis itu tidak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang seperti itu. Jadi pertama yang saya lakukan setelah niat itu adalah ridho suami. Nah, di sini ridho suami yang akhirnya bisa mencapai ridho Allah. Yang mana ketika emak-emak, biasanya emak-emak itu kalau sudah dapat orderan, bisa kalap, suaminya bisa ditinggalin, waktunya makan nggak disiapin, atau bahkan anak nangis karena ada chat masuk, terus laris manis, orderan laris. Nah, ternyata karena seperti itu, akhirnya suami ditinggalin, anak terbengkalai. Nah, itu yang sangat tidak bisa kita lakukan seperti itu. Nah, maka dari sini ridho suami itu benar-benar sangat mengandung impact yang luar biasa. Karena ridho suami itu menurut saya adalah the power of emak-emak bisa sukses gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah setting niat. Nah, oke, next. Next. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat bagaimana kita berniat, bagaimana kita memulai bisnis. Yang pertama itu adalah dilakukan niat. Seperti yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, setiap segala perbuatan itu tergantung dari niatnya juga. Nah, di sini bisa jadi niat yang awalnya bagus, tapi caranya kurang bagus, itu juga salah. Jadi ketika niat kita bagus, cara kita, niat bisnis kita bagus, cara berbisnis kita bagus, dan hasil dari bisnis kita hasilkan itu dijalankan pada jalan yang benar atau pada jalan yang tepat, nah disinilah yang akan timbul yang namanya barokah. Yang mana barokah itu walaupun sedikit akan sangat terasa, menenangkan seperti itu. Nah di sini niat itu ada tiga komponen. Yang pertama niat cari bekal ibadah. Nah kita di sini berbisnis bukan niat semata-mata hanya untuk mengejar dunia, tapi bagaimana niat kita itu berbisnis untuk cari bekal ibadah. Artinya ketika kita sudah free finansial, free time, free finansial, di sana kita akan beribadah dengan sangat tenang. Ketika kita tidak punya kreditan, tidak punya tanggungan, tidak punya hutang, nah di sana kita akan, ketika kita sholat itu bisa khusyuk, ketika kita terlebih lagi kita meniatkan untuk bersedekah, nah seperti itu. Jadi kita berbisnis itu untuk sedekah pun kita juga butuh modal, seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir untuk makan saja, itu memang misal bekerja sebagai apa, itu bisa untuk bekal kita untuk makan saja. Tapi ketika kita berniat untuk berbisnis untuk bekal ibadah, sedekah lebih banyak, kita ingin membahagiakan orang tua terutama, setelah itu keluarga, setelah itu orang-orang di sekitar kita, lalu masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, di situ benar-benar niat itu sangat menjadi penting sekali dalam amal kita, seperti itu. Nah, ketika niat kita sudah bagus, semuanya bagus, sampai hasilnya dijalankan dengan bagus, maka insya Allah barokah, walaupun sedikit barokah, dan itu tenang. Nah, seperti Imam Jalaluddin Suyuti, di sini mengatakan ganjaran pahala yang diberikan bagi para pejuang nafkah keluarga
adalah mendapat pahala orang jihad di medan perang. Jadi kita sebagai emak-emak, bahkan ya bapak-bapak atau siapapun di luaran sana yang memang berniat lillahi ta'ala untuk membantu untuk mencari nafkah untuk keluarga. Nah, di sini pahalanya itu seakan-akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang jihad di medan perang. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi perang, cukup kita mencari nafkah itu sudah bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang jihad di medan perang. Itu luar biasanya niat. Jika kita niatnya benar, maka di sana akan kita mendapatkan banyak sekali plus-plus gitu ya. Nah, yang kedua, komponen yang kedua yaitu niat ikut jalan Nabi. Nah, Nabi merupakan potret pembisnis yang sukses membangun bisnis hanya dengan menjadi reseller. Nah, di sini Nabi menjadi pengusaha sekitar 28 tahun ya, luar biasa. Jadi Rasulullah itu dari pertama menjadi anggap kalau zaman sekarang itu menjadi resellernya Siti Khadijah seperti itu. Awal mula sebelum menikah dengan Siti Khadijah umur 40 ya. Nah, di situ umur 25. Nah, di situ juga Rasulullah menjadi reseller. Jadi di luaran sana yang belum menjadi business owner, jangan menganggap ketika kita hanya menjadi reseller itu bukan hal yang tidak mulia, tapi itu mulia seperti itu. Jadi menjadi reseller pun itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan reseller, bahkan Nabi menjadi pengusaha sampai 28 tahun. Jadi ketika kita mau berbisnis, bahkan mau menjadi business owner, di sana kita memang harus melakukan beberapa step. Salah satu step yang pertama itu adalah reseller. Nah, sekarang itu istilahnya ada dropshipper, seperti itu. Jadi kalau belum bisa menyetok barang, kita bisa menjadi dropship. Artinya kita belajar dulu, belajar bisnis dulu dari bagaimana caranya menjadi dropshipper, bagaimana caranya menjadi reseller, mencari supplier yang tepat, mencari supplier yang amanah, kayak gitu. Nah, baru di sana kita akan beranjak menjadi business owner. Karena untuk menjadi business owner itu tidak semudah yang kita bayangkan, tapi semuanya pasti bisa diperjuangkan ya sebenarnya. Nah, ketika kita mau jadi business owner, kita mulai dari reseller dulu, yang mana untuk mendapatkan supplier itu butuh pengorbanan, katanya butuh perjuangan, belum lagi ditipu, belum lagi di PHP, belum lagi ya banyak sekali kisah teman-teman online shop yang memang untuk diceritakan itu sangat luar biasa, banyak sekali ya. Bahkan ada meme-meme di Instagram juga yang mengatakan banyak sekali lelucon lah di all shopper itu, karena memang untuk kita menjadi business owner itu dimulai dari reseller dulu. Oke lah, nggak apa-apa kita nge-reseller dulu, kita pahami sistem yang ada, kita pahami bagaimana kita mempolakan cara berbisnis kita sendiri, seperti itu. Baru setelah itu kita mencari supplier yang amanah, setelah itu kita bisa menjadi business owner, seperti itu. Yang mana seperti pengalaman saya sebelumnya, sebelum saya menjadi business owner, sebelumnya saya itu sudah menjadi reseller di beberapa ratusan produk bahkan. Pernah dulu juga menjadi reseller kosmetik, reseller baju, juga sama. Sebelumnya seperti teman-teman semuanya. Baru di situ ketika banyak sekali teman-teman yang karena mungkin sudah personal brandingnya mungkin kuat, terus ada trusted gitulah ya, jadi trusted seller. Nah, teman-teman itu para reseller saya yang awalnya ingin berjualan, nah saya berpikir, nah bagaimana caranya saya bisa menjual dengan harga semurah-murahnya, tapi teman-teman tetap bisa mendapatkan produk sebagus-bagusnya. Nah, karena waktu saya masih jadi reseller, yang waktu itu reseller itu saya reseller Palu Gada ya, apa lu butuh gue ada. Nah, misal nih, waktu itu saya jadi resellernya produk baju apa gitu ya, misal produk baju A gitu. Nah, produk baju A ini yang mungkin jahitan dan bukan branded lah, anggaplah seperti itu ya. Nah, di situ saya ketemu supplier yang memang di sana itu kita tidak mudah
langsung mendapatkan supplier yang amanah, supplier yang bagus. Nah, di situ butuh perjuangan. Makanya ketika ada pembeli, buyer, ketika nanya pada reseller atau kepada kita, Bu, di mana kulaan bajunya? Saya pengen ikutan jual nih. Nah, kayak gitu. Itu kalau di dunia all shop itu sudah menjadi meme-meme yang lucu gitu ya. Karena reseller saja untuk mendapatkan supplier itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan seperti itu. Bahkan pernah ditipu ya. Saya sendiri dulu juga pernah ketipu, termasuk juga pernah ya di PHP seperti biasa lah, itu makanan. Cuman dari kita seringnya uh, dipolakan itu seringnya apa namanya ya, berkali-kali kita lalui, akhirnya kita itu udah tangguh, udah kebal gitu. Jadi kayak super super sudah super mom atau wonder mom lah gitu, wonder woman lah gitu. Karena kita sudah memahami bagaimana polanya berbisnis itu, reseller itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, baru di sana seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya menginginkan bagaimana caranya saya memiliki produk, tapi saya bisa mengatur harga sendiri sesuai suka hati saya. Artinya sesuka hati saya itu seperti ini. Saya ingin menolong teman-teman saya, terutama awalnya itu dari melihat kegalauan teman-teman saya yang saya ini waktu itu adalah reseller tangan kedua atau tangan ketiga. Nah, akhirnya saya punya reseller lagi tangan keempat, tangan kelima, akhirnya seperti itu dan akhirnya jatuhnya mahal. Nah, saya mempunyai keinginan bagaimana caranya saya itu memang niat untuk menolong orang lain, intinya seperti itu. Nah, disitulah akhirnya saya berusaha untuk membuat produk yang bagaimana HPP-nya itu seminimal mungkin, tapi memiliki kualitas yang bagus dan juga bagaimana caranya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan reseller itu kita bagi-bagi istilahnya kayak gitu ya, bisnis model yang biasa disebut bisnis model. Oke, yang next selanjutnya itu adalah niat nolong orang lain ya. Oke. Nah, di sini oke. Next tadi nomor 3. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, niat nolong orang lain sesuai hadis Nabi itu sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Jadi sering sekali saya sampaikan kepada tim saya, kepada reseller saya, juga kepada teman-teman saya semuanya, bahkan teman dunia sosial media saya, bahwasanya ketika kita menolong orang lain, maka nggak usah berharap kita akan dibalas oleh orang itu, tapi cukup berharapnya sama Allah, karena akan Allah yang akan langsung ngebalas. Nah, ketika sudah Allah yang langsung nolong kita, kita nolong orang lain. Nah, nggak perlu nunggu orang lain itu nolong kita, tapi Allah yang akan nolong kita. Nah, ketika Allah sudah nolong kita, nah di sanalah keajaiban-keajaiban itu yang akan terjadi seperti itu. Oke, next. Nah, di sini saya mencoba mengklasifikasikan tentang rezeki. Nah, bagaimana tadi setelah niat kita benar-benar memahami apa itu konsep rezeki, seperti itu. Jadi ini sebenarnya lebih kepada mindset kita untuk memahami rezeki itu agar kita itu tidak kecewa ketika kita mengharapkan sesuatu tapi tidak tersampaikan seperti itu. Nah, di sini saya klasifikasikan menjadi 3. Nah, harta itu tidak hanya uang, tetapi segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini rezeki yang pertama, rezeki itu ada 3, saya klasifikasikan menjadi 3. Ada rezeki yang dijamin, rezeki yang diikhtiarkan, dan rezeki yang dijanjikan. Nah, di sini rezeki yang dijamin itu sesuai Al-Quran. Di sini ayat Al-Quran firman Allah, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberikan rezeki. Nah, di sini sudah dijamin rezeki manusia, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, semuanya itu Allah sudah memberikan rezeki. Itu namanya rezeki yang dijamin. Wah, bahkan walaupun dia itu tidur, nah itu sudah Allah berikan rezeki yang dijamin. Contohnya misal saya dalam keadaan tidur atau teman-teman dalam keadaan tidur. Nah, tidur
tiba-tiba ada orang nganter kue, misal tetangga nganter kue, atau kita dianterin makanan, atau intinya rezeki yang dijamin itu sudah Allah kasih, sudah pasti didapat, dan sebelum kita meninggal, sebelum kita wafat itu rezeki itu pasti akan kita dapat. Misal rezeki kita punya harta yang sekian-sekian. Nah, itu di rezeki yang dijamin. Nah, selanjutnya ini ada rezeki yang diikhtiarkan. Nah, rezeki yang diikhtiarkan ini posisi kita saat ini, yaitu dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Artinya apa? Ketika tadi rezeki dijamin, ada rezeki yang diikhtiarkan. Yang mana rezeki yang diikhtiarkan itu modelnya ya seperti sekarang ini kita berusaha untuk menjemput, tidak hanya menunggu bola istilahnya, tapi kita menjemput bola, yaitu dengan cara berbisnis. Kalau emak-emak itu ya berbisnis ala emak-emak, mungkin seperti dari rumah, dari HP, tapi tetap melayani keluarga, suami, mengabdi. Nah, seperti itu. Nah, itu rezeki yang diikhtiarkan, seperti kita melakukan jual beli. Nah, itu adalah rezeki yang diikhtiarkan. Nah, ketika kita sudah dapat rezeki yang dijamin, lalu kita mendapat rezeki yang diikhtiarkan, rezeki yang dijamin misal 100.000, lalu kita mengikhtiarkan rezeki lagi 100.000 lagi, akhirnya kita mendapatkan rezeki 200.000. Nah, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki yang dijanjikan itu salah satu contohnya adalah misal kita itu benar-benar apa ya, mengamalkan sesuai dengan syariat agama kita, seperti itu. Misal ketika kita bersedekah, ketika kita membelanjakan uang kita di jalan Allah, maka Allah akan mengganti berkali-kali lipat. Nah, di sana rezeki yang dijanjikan sesuai dengan firman Allah, seperti itu. Jadi ketika kita benar-benar berusaha untuk yakin, intinya di sini tergantung dengan ketakwaan kita. Rezeki yang dijanjikan itu tergantung dengan ketakwaan kita. Ketika kita, contohnya seperti bersedekah, ketika kita bersedekah 100.000, 10.000, atau bahkan 1.000. Nah, itu ada, memang Allah sudah janjikan rezeki seperti itu. Jadi seperti pengalaman saya dulu juga pernah waktu itu kalau sedekah itu ada modelnya. Kalau saya pribadi ya, mungkin buat teman-teman ini juga bisa menjadi motivasi lah gitu. Kalau tipenya saya itu ada sedekah pagi, sedekah harian, sedekah Jumat, dan juga sedekah brutal, seperti itu. Sedekah joyor-joyoran atau sedekah brutal. Jadi setiap pagi misal kita ke pasar tuh, kita ambil uang misal 5.000 atau 2.000, mampunya segitu. Ya udah kasih ke pengemis atau ke tukang kebun atau ke tukang beca, atau bahkan biasanya kalau di pinggir jalan itu ada kotak amal masjid atau anak yatim. Nah, itu masukkan sedekah pagi. Biasanya saya kalau ke pasar itu sedekah pagi, seperti itu. Nah, di situ selanjutnya sedekah harian. Nah, sedekah harian biasanya saya itu memberi makan kepada tetangga, kepada keluarga, kepada saudara, seperti itu. Dan juga sedekah Jumat, yang mana sedekah Jumat ini memang sudah tersaldo otomatis kalau saya ya. Memang ada komunitasnya juga di saya itu, namanya Sedekah Jamaah Berkah SJB. Alhamdulillah kita sudah ada 2 tahun lalu, dan alhamdulillah sudah dari Sabang sampai Merauke itu ada koordinatornya. Tapi beberapa memang ada yang belum ada koordinatornya. Nah, sekitar 32 kota. Nah, di situ sistemnya kita tidak masuk ke rekening saya, tapi memang ada rekening khusus SJB itu. Nanti misal kita dapatnya 10 juta. Nah, 10 juta itu bagaimana dibagikan di beberapa kota itu untuk relawan dan koordinatornya. Nanti koordinator dan relawannya itu yang membelanjakan nasi bungkus itu. Nah, nasi bungkus itu nanti mereka yang membagikan ke para yatim dan duafa, seperti itu.
Nah, duafa itu artinya lemah ya, seperti fakir, miskin, nah yatim ini juga masuk, yang mana di sana setiap koordinator nantinya akan membagikan. Jadi murni bukan saya yang megang uangnya lalu saya yang mendistribusikan, tapi teman-teman di grup itu yang ada 32 kota, berapapun masuk uang donasi hari Jumat itu akan semuanya dibagikan kepada beberapa koordinator, lalu dibelanjakan oleh mereka berupa sembako atau nasi bungkus seperti itu. Itu biasanya mereka bagikan, nanti difoto, lalu di-share ke grup dan media sosial lainnya untuk membangun inspirasi seperti itu. Sebenarnya kan istilah sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Tapi kalau menurut saya ya setiap orang kan beda-beda, nggak apa-apa ya. Kalau menurut saya sedekah tangan kanan, ayo tangan kiri diajak sedekah juga. Artinya apa? Ketika kita memposting sedekah, tapi jangan sampai sedekah yang kita posting itu lebih banyak dari sedekah yang kita sembunyikan. Artinya sedekah yang kita sembunyikan tetap harus lebih banyak. Sedekah yang kita posting itu niatkan hanya untuk yang pertama menjadi motivasi untuk yang lain agar semuanya bisa ikut bersedekah. Karena sekarang kalau di zaman sekarang itu hoax itu sudah banyak, terus juga kabar-kabar yang unfaedah juga sudah banyak, terus kabar-kabar info yang kurang baik, status yang jelek itu sudah banyak. Mungkin sudah saatnya kita itu apa istilahnya ya? Ada sedekah yang memang harus kita tampakkan untuk memotivasi yang lain seperti itu. Artinya ya biarkan sudah mereka yang tidak sependapat dengan hal itu, apalagi sudah tidak sedekah, masih nyinyirin yang sedekah. Nah, itu naudzubillah ya, semoga kita dijauhkan. Jadi, kalau saya menganut paham seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, yang pertama itu adalah kita atur waktu ya. Atur waktu tadi ya. Nah, atur waktu itu apa? Di sini The Supermom pandai mengatur waktu. Next. The Supermom pandai mengatur waktu ya. Oh, ini ada pertanyaan ya. Bu, bagaimana cara mengatur waktu Ibu antara waktu untuk keluarga? Bisa di next di ini dulu ya, dipresentasikan dulu. Oke, di sini The Supermom pandai mengatur waktu. Yang pertama itu karena memang kita adalah emak-emak tulen, kita harus bisa mengatur waktu, Nah, yang pertama itu untuk keluarga kita. Yang pertama untuk keluarga kita itu untuk suami, untuk anak, untuk keluarga. Nah, di sana itu juga kalau saya pribadi itu ada jadwalnya. Jadwal posting itu misal jam 8 pagi. Lalu habis itu 15 menit. Biasanya kalau saya ya, ini kan pasti akan ada banyak pertanyaan yang seperti itu. Bagaimana Umah cara mengatur waktu kita selaku emak-emak yang punya segudang kesibukan, bahkan saya sendiri ini punya 3 anak balita ya. Yang pertama itu 3 tahun setengah, yang kedua itu 1 tahun setengah, yang ketiga itu baru 4 bulan. Nah, bagaimana cara mengatur bisnis? Sedangkan kita punya kewajiban. Nah, di sini The Supermom pandai mengatur waktu itu bagaimana caranya? Nah, di situ yang pertama kita itu ingat seperti tadi kan, mindset kita, sudut pandang kita. Nah, yang pertama tadi udah minta ridho suami. Nah, bagaimana caranya kita itu tetap ketika ada orderan atau apa semuanya itu tetap seperti biasanya melayani suami, anak, waktunya makan-makan. Jadi kalau sistem saya itu biasanya begini. Biasanya saya bangun jam 2. Bangun jam 2 itu biasanya ini sebagai motivasi ya, jangan dianggap ria ya. Nah, jadi bangun jam 2 itu untuk sholat tahajud. Atau biasanya saya 2:30 atau mepet sama subuh sebelum fajar kayak gitu. Nah, itu 2:30 lah, anggap jam 3. Nah, jam 3 itu bangun, setelah jam 3 bangun, wirid-wirid seperti biasa, lalu sholat fajar, subuh. Nah, setelah subuh itu saya biasanya beraktivitas, langsung ke dapur ya, langsung ke dapur, menyiapkan sarapannya anak-anak, semuanya, sarapan suami, karena anak-anak dan suami ini beda ya, yang anak saya itu
tanpa pedas. Kalau suami saya memang asli suka pedas banget ya, karena memang suami saya dari Lombok. Nah, di situ dari situ biasanya saya malam itu sudah menyiapkan di kulkas apa yang akan dimasak besoknya, seperti itu. Nah, memang saya juga suka masak. Nah, itu pagi setelah subuh itu saya ke pasar dulu biasanya. Pasar kebetulan dekat. Nah, karena lockdown juga, jadi saya itu ke pasarnya apa ya? Tidak setiap hari. Jadi berapa hari sekali saya ke pasar menyimpan bahan seperti itu. Sekarang meminimalisir sekali ke pasar. Nah, setelah dari pasar itu saya langsung beraktivitas, langsung masak. Kalau dulu masak, nyuci, nyapu, ngepel semua saya, tapi sekarang alhamdulillah dibantu ya. Dibantu juga sama kerjasama dengan suami sebenarnya. Jadi ketika kita sudah berbisnis mendapatkan ridho suami, nah di sanalah kita suami itu ikhlas. Ketika kita pegang HP, suami itu akan ngerti. Dibantulah kita, misal si Dede itu pup ya. Nah itu bagiannya sudah itu tanpa diminta sudah mengerti, karena antara suami dan istri itu sudah sejalan. Beda dengan istri yang bisnisnya itu tidak disupport sama suami. Kalau istri tidak disupport sama suami itu sudah sangat bisa dikata untuk keluarga yang sakinah dan juga bisnis yang sakinah, istilahnya lancar, itu sangat sulit sekali. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar pintar untuk mengatur waktu. Termasuk juga tadi waktunya, saya tuh ada waktunya. Ketika saya masak, selesai masak, baru saya buka HP, setelah itu balesin chat dari atas ke bawah, terus lihat grup, habis itu chat manajemen, admin semuanya. Habis itu ada lagi jamnya duha. Jam duha itu biasanya saya jam 9. Nah, jam 9 itu sholat duha. Biasanya itu sholat duha langsung dikir-dikir sedikit. Setelah itu lanjut lagi bareng sama anak-anak. Kalau sekarang kan udah nggak sekolah, jadinya kita belajar bareng kan. Karena lockdown, jadi sekolahnya di rumah, pasti mak-maknya semakin semakin ini ya, para mak-mak pasti paham dan akan semakin mengerti bagaimana bu guru di sekolah itu benar-benar maksimal lah untuk anak-anak kita. Jadi Adeva itu anak pertama saya, dia usianya 3,5 tahun, sudah saya masukkan PAUD ya. Jadi ketika sudah selesai ngurusin anak, saya balik lagi ke HP. Nah, balik lagi ke HP. Nah, ketika adzan duhur, itu sebelum adzan duhur, itu saya sudah siap-siap langsung sholat duhur kayak gitu. Artinya apa? Di sana kita benar-benar sholatnya tepat waktu, dikir, wirid kayak gitu. Nanti juga akan saya sampaikan di belakang ini ada ya. Nah, di situ ketika sudah dengar waktunya sholat, secepat mungkin saya langsung sholat. Setelah itu wirid, zikir, selesai, lanjut lagi apa yang harus dikerjakan. Jadi tidak melulu HP dipegang. Jadi ketika waktunya sama anak-anak ya sama anak-anak, waktunya masak ya saya masak, waktunya meeting sama tim ya saya meeting, seperti itu. Jadi untuk Mbak Siska udah langsung kejawab tuh katanya. Oke, next. Next, Mbak Nenda. Oke, di sini strategi simpelnya ya, strategi simpel saya selaku dari reseller ke business owner itu ya. Ini untuk basic ya, untuk para pemula sebenarnya sangat mudah sekali. Yang pertama itu adalah kita research produk dulu. Nah, kita research produk itu kalau saya itu misalnya seperti ini. Semuanya apa yang saya jual itu apa yang saya butuhkan. Misal kayak gini. Saya ini sekarang lagi butuh apa? Misal nih kayak lockdown ya, kayak sekarang nih kayak sekarang ini saya buat masker ya. Nah, ketika saya masuk pada diri saya sendiri, saat ini lagi work from home, stay at home. Sekarang lagi lockdown, apa nih saya butuhin? Misal, oh iya nih, saya kemana-mana, kalau mau kemana keluar saya harus pakai masker, misal kayak gitu ya. Akhirnya saya buat masker juga, yang mana pasti teman-teman yang lain juga akan sama seperti saya. Semuanya saya kembalikan pada diri saya gitu. Nah setelah itu ketika ada paketan datang, nah itu saya butuh hand sanitizer, maka pabrik saya juga buat hand sanitizer. Itu yang saya jual. Pasti teman-teman di sana juga butuhin apa yang
sama seperti saya butuhin. Sama halnya seperti kita di dalam rumah kita butuh snack, misal kayak gitu ya. Nah di situ mantan tuh waktunya dia menemani para emak-emak sedunia, para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya untuk menemani teman-teman yang lagi work from home, yang lagi stay at home. Itu snack memang harus butuh. Nah kayak gitu. Nah jauh sebelum itu, kenapa saya bisa memunculkan snack waktu itu? Ya research produk dulu. Nah apa? Yaitu saya mencari produk apa yang dibutuhkan pasar. Caranya ya kembali lagi kepada diri saya sendiri. Apa yang saya butuhkan? Oh ya, saya pengen snack. Snack yang seperti apa? Saya pengen snack, kalau saya tipe saya itu memang suka yang agak asin gitu ya, spicy lagi gitu kan, agak pedas gitu. Jadi saya buat, oh ya ya ya, jadi saya pengen buat snack yang seperti ini. Nah, itu nggak perlu kita mengangan-angan saya mau buat ini tanpa dianuin ke orang lain tanpa kita. Tapi ketika kita membuat produk, riset produk dan semuanya itu dikembalikan pada kita sendiri, apa yang kita sukai, ya walaupun ada bahasa apa yang kita sukai belum tentu orang lain sukai, cuman rata-rata setelah kita, baru kita teman. Kira-kira teman saya nih, misal teman saya nih si A, si B, si C, atau teman saya di komunitas ini, kira-kira dia suka nggak ya sama snack? Nah, misal kayak gitu. Nah, kalau gitu saya mau jualan snack aja nah kayak gitu. Akhirnya kita tes pasar. Nah, di sini kita tes produk, uji coba pribadi dulu ya. Di sini kita coba makan. Oh, ternyata setelah digoreng enak, enak ya. Ternyata ya, ternyata produknya enak. Nah, kayak gitu. Misal di Nine Fashion juga ada handsock. Ini transpirasi juga dari ingin hijrah istilahnya seperti itu ya, ingin menutup aurat secara maksimal. Biasanya kan di sini kelihatan, ini kan termasuk aurat di sini. Jadi bagaimana caranya biar tidak terlihat menjadi aurat? Kita pakai handsock. Nah, disitulah awal riset produk. Setelah itu tes produk, saya pakai sendiri, termasuk produknya apa ini melar atau bagaimana. Nah, di situ ketika sudah diuji pribadi, saya bagikan sama teman-teman saya sendiri, saya bagiin bagaimana. Nah, itu di sana juga akan menuai testimoni alami gitu. Ketika kita memberi, Uma ternyata handsock dari Naina itu enak banget ya, nggak gerah, bla bla bla. Nah, yang mana di sana juga akan menjadi testimoni yang menguntungkan sebenarnya seperti itu. Akhirnya kita manfaatkan sosial media. Nah, di situ kita manfaatkan sosial media. Yang tadi, step yang tadi itu tinggal kita posting. Ya apa ilmu-ilmu pre-launch sebelumnya itu kita coba dulu, baru setelah itu pre-launch nih, misal mendatangkan masalah dulu, setelah itu kita menghadirkan solusi, itu ada ilmunya sendiri juga ya. Nah, di situ di sini kita memanfaatkan sosial media, kita posting tuh setelah pre-launch tadi, kita posting testimoni. Loh, iya Kak, oh iya Uma bagus tuh, pengen ordernya kemana ya gitu. Nah akhirnya kita yang awalnya nggak jualan apa, bisa lah jualan apa saja yang sekiranya memang kita butuhin, pasar butuhkan seperti itu. Oke, next, memanfaatkan sosial media ya. Nah di sini sosial media sebenarnya banyak sekali ya. Kita ambil saja contoh seperti Facebook, Facebook organik atau IG organik atau semuanya yang kita pakai sosial media yang tidak berbayar, artinya organik. Nah di sini simpelnya ala emak-emak ya, ini berkaca kepada saya beberapa tahun lalu, simpelnya ala emak-emak dan sampai saat ini anggap Facebook, IG itu ranking kedua atau ketiga di Indonesia. Nah, ini anggap 1 juta orang, 1 juta orang yang pakai Facebook. Nah, kita kalau Facebook kita hanya dipakai untuk curhat, tapi saya lihat pada zaman sekarang Facebook itu semuanya sudah rata-rata berjualan. Tinggal di sana cara berjualannya saja yang harus beda. Misal harus pakai covered selling dan lain-lain lah seperti itu. Copywritingnya itu yang bagaimana caranya orang itu tidak merasa diiklanin. Nah, di sini untuk Facebook organik yang pertama itu adalah ad pertemanan tertarget. Ad pertemanan dan tertarget ya. Kalau hanya pertemanan bapak-bapak dari Pakistan atau mana itu sudah banyak, kita bisa 5.000 pertemanan ya. Cuman kalau pertemanan tertarget sesuai dengan jualan kita, kalau saya itu produknya kan macam-macam. Rata-rata yang saya add itu adalah
ibu-ibu rumah tangga, emak-emak lah gitu. Nah, setelah itu baru optimasi profil. Nah, ini sambil lalu optimasi profil dan cover. Jadi covernya dioptimasi, misal jualannya apa tuh? Kalau di FB saya bisa dilihat di Ana Mahnan, ada owner Adeva Group. Nah, di sana di covernya itu ada beberapa macam bisnis saya, itu banyak sekali tadi sudah ditampilkan di depan. Nah, terus di sana juga optimasi profilnya. Misal namanya Ana Mahnan seperti itu. Nah, kalau saya memang menyarankan kepada tim saya itu untuk menganut aliran pakai nama asli gitu. Istilahnya itu bukan ketika dia itu bisnisnya misal bisnisnya snack ya. Misal atau misal bisnisnya apa ya? Ciput. Dikasih nama Dewi Ciput misal kayak gitu. Nah, jadilah diri sendiri dulu. Jadilah diri sendiri dulu, gak usah brandnya dimasukin. Jadi biar ketika nge-add juga nggak, ini pasti mau jualan nih. Misal Ana Mahnan produknya apa misal ya, Ana Mahnan produknya apa misal lah ya yang dijual ya, nggak nyebut merek ya. Atau produk apalah yang jasa yang dijual. Nah di situ itu akan ketika nge-add itu akan mempengaruhi orang yang akan di-add, ini pasti mau jualan kayak gitu, karena sekarang Facebook udah dipakai jualan, kecuali memang sudah personal brandingnya kuat, sudah terserah sudah mau diapain Facebooknya, namanya pun mau Ana Mahnan Adeva Group atau Ana Mahnan Mompreneur atau apa terserah itu ketika dia personal brandingnya kuat. Nah setelah optimasi profile dan cover di sini baru kita mulai update status untuk memunculkan engagement yang bagus kayak gitu, update status. Misal contohnya kalau pagi itu salah satu teknik ya, kalau pagi kita berdoa dulu. Tapi kalau ketika kita doa, misal nih untuk teman-teman yang baca status ini saya doakan semoga rezekinya lancar, dilapangkan rezekinya, dilapangkan hati dan rezekinya misal kayak gitu. Nah itu kan pada komen amin amin amin. Nah sebelum kita buat ini kan engagement ya tinggi itu cepat biasanya pagi-pagi tuh biasanya saya buat seperti itu kadang-kadang sih kalau sekarang. Nah di situ engagementnya tinggi biasanya pada ngaminin tuh semua. Nah sebelum kita ada coach saya juga bilang sebelum kita mengaminkan sebelum kita buat status doa jauh di dalam hati kita sebelum status kita berdoa dulu untuk teman-teman FB kita. Ya Allah, semoga teman-teman saya nih di pandemi COVID-19 ini jualannya tetap laris, lancar, seperti itu. Nah, itu benar-benar di hati sebelum ngetik ya doain dulu gitu. Karena memang apa-apa yang dari hati, saya pribadi memang ngerasain semuanya itu benar-benar luar biasa. Allah bantulah semuanya seperti itu. Nah, ketika update status sama seperti halnya membangun interaksi. Misal, siapa yang mau ikut live webinar? Mau atau siapa yang mau hadiah lip cream gratis mau nah kayak gitu ya. Nah itu salah satu cara untuk membangun interaksi. Jangan lupa status itu jangan hanya yang berusahalah buat status itu yang manfaat, yang faedah. Misal menceritakan setiap tipe orang beda-beda ya. Ada yang pandai menulis dengan kisahnya pribadi dia, ada yang pandai menulis dengan kisahnya orang lain, diambil manfaatnya. Ada yang pandai menulis apa yang sekiranya kepada audiens, kepada friend list kita itu membekas gitu. Misal nih saya buat status tentang anak saya misal, tapi nanti ujung-ujungnya diselipin jualan misal di sana. Mereka ketika sudah suka, nggak perlu menunggu disuruh, tapi mereka ketika suka, mereka akan masuk ke hati, apalagi misal status ceritanya, kita berusaha untuk buat cerita itu seoriginal mungkin, misal kayak gitu, atau fiksi ya, non fiksi ya oke lah, tapi di sana bagaimana caranya kita masuk ke alam bawah sadar para pembaca kita yang bagaimana ketika mereka baca itu mereka merasa suka gitu loh. Oh ini Ana Mahnan nih statusnya greget ya, bikin ini ya, memacu saya untuk sedekah, memacu saya untuk berbisnis, memacu saya untuk kepada anak dan suami itu patuh, taat, pintar banget membagi waktu atau lain-lain. Nah seperti itu. Oke. Selanjutnya masih ada waktunya ya. Selanjutnya di sini seperti seorang pengusaha sekaligus pelatih bisnis terkenal. Itu Mbak Adeva. No. Nah, di sini Bradley J. Sugar ya mengatakan
Ini dia itu seorang pembisnis terkenal, pelatih bisnis juga, yang mana dia founder Action Coach, memiliki 1000-an kantor di 34 negara. Dia pelatih bisnis dan juga bukunya banyak dan dipakai sebagai kiblat dari beberapa pembisnis lah. Bisa dilihat di slide itu ya, cara membangun prospekan dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga yaitu spiritualitas. Yang kita bahas tadi, yang pertama itu adalah bagaimana kita caranya membangun mindset. Anggap kalau kita membuat construction-nya rumah, itu adalah yang pertama di bawah, paling bawah sendiri, fondasi itu adalah mindset. Cara sudut pandang kita itu harus diperbaiki dulu, yang selalu optimis, positive thinking, husnudzon sama Allah. Nah, yang kedua tadi marketingnya seperti apa, yang simpel tadi, sambil lalu selalu upgrade ilmu, upgrade niat juga. Nah, yang selanjutnya itu adalah spiritualitas. Yang mana spiritualitas ini tadi seperti saya alami, memang emak-emak itu sangat terbantu sekali dengan spiritualitas yang harus benar-benar kita laksanakan dan yakini gitu. Seperti yang pertama itu adalah sholat. Kalau saya ya dan tim Adeva Group itu yang pasti selalu saya anjurkan sholat tepat waktu, sholat duha, tahajud. Setiap jam 2 biasanya kita udah rame di grup, saling bangunin di grup gitu ya. Gimana sholat duhanya, sholat tahajudnya itu nggak lambat. Kita usahakan juga 12 rakaat, 6 salam, seperti itu juga wirid-wiridnya. Kalau di Adeva Group itu juga kita sudah share juga seperti itu. Jangan lupa juga wirid, zikir dan wirid itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Nah, yang ketiga itu adalah infak. Di sini infak sedekah bisa untuk kedua orang tua kita, terutama ya. Kita bersedekah kepada orang yang jauh di sana, tapi orang tua kita sendiri kekurangan, itu sepertinya nggak logis lah gitu. Jadi kita mengurutkan sedekah itu sesuai dengan urutannya lah gitu. Misal ke orang tua dulu, terus setelah itu tetangga sekitar, lalu fakir duafa fakir yatim, nah seperti itu. Baru meluaskan manfaat lah, infak ke semuanya gitu. Jadi sedekah lah kemana-mana gitu. Nah, di sini Quran surat Al-Baqarah di sini perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ada serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Nah, setelah 7 butir itu lagi tumbuh lagi, setiap butirnya itu 100. Nah, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki dan Allah meluaskan. Maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, di sini memang saya sangat rasakan sekali. Saya yakini setiap orang sukses di luar sana itu karena ada campur tangan Tuhan. Nah, di sini saya meyakini dari amalan-amalan seperti sholat, zikir, berbakti kepada kedua orang tua, ridho suami, dan juga infak di sini sedekah, yang mana sedekah itu saya sangat merasakan luar biasanya sekali. Bahkan saya pernah, ini berbagi cerita ya, pengalaman nggak punya apa-apa. Pernah waktu itu saya punya tanggungan kurang 500 juta waktu itu, punya tanggungan 500 juta. Nah, saya bingung, uang saya itu ada di rekening itu sekitar 20 juta. Itu pun tabungannya Adeva, tabungannya anak saya yang pertama. Nah, itu karena sudah diambil-ambil habis waktu itu, saya ambil semua uangnya, saya sedekahin, saya buat beli sembako, lalu saya kumpulin orang sekampung, sekampung, akhirnya saya kasih semuanya, ya lillahi ta'ala, memang niat lillahi ta'ala seperti itu ya. Nah, akhirnya besok langsung yang namanya mantan itu keluar hampir 400 juta. Akhirnya utang saya yang 500 juta itu kebayar 400 juta. Itu saya yakini seperti itu. Jadi memang waktu itu sedekah brutal sampai 0 rupiah, sampai nggak punya apa-apa. Jadi waktu itu hanya adanya uang segitu, saya sedekahin semua. Memang ketika orang dalam keadaan sempit bersedekah itu pahalanya luar biasa ya. Beda ketika kita dalam keadaan kaya dan bersedekah itu mungkin agak ringan. Tapi ketika kita dalam keadaan sulit, sempit, kita bersedekah,
artinya kita hanya punya setengah potong roti, lalu ada orang di depan kita itu kelaparan, kita untuk membaginya dalam keadaan kita sangat lapar memang sulit. Beda dengan kita waktu itu punya banyak sekali makanan lalu dibagiin. Nah, beda sekali dengan yang hanya setengah potong roti harus dibagi dua, diberikan atau bahkan dibagiin semua, itu memang sulit. Nah, tapi itu janji Allah, pahalanya memang benar-benar luar biasa seperti itu. Oke, Mbak, udah nih.